Terkadang hidup ini bikin kita ingin melompat dari atas gedung. Tugas yang menumpuk, drama hubungan dan berita dunia yang tidak ada habisnya sering membuat kepala terasa berat. Belum lagi stres dan pola pikir negatif bisa merambat kemana-mana, mengganggu kesehatan bahkan bikin senyum jadi barang langka. Tapi ketahuilah, menciptakan ketenangan batin tidak harus berarti mengubah hidup 180 derajat. Faktanya, kebiasaan kecil yang mudah dilakukan bisa jadi jurus ampuh untuk mengembalikan keseimbangan. Tidak perlu drama, tidak perlu ribet, cukup langkah sederhana untuk membawa kita lebih damai. 1. Belajar mengatakan tidak. Kapan terakhir kali kamu berkata iya, padahal dalam hati ingin teriak tidak? Inilah penyakit umum yang sering bikin kita kelelahan tanpa sadar. Terlalu banyak berkata iya untuk hal-hal yang sebenarnya enggak penting, cuma bikin waktu dan energi terkuras habis. Jadi ayo mulai belajar seni berkata tidak dengan elegan. Pertama, hindari overcommitment. Jadwal penuh itu mungkin bikin kelihatan sibuk, tapi apa artinya kalau ujung-ujungnya malah bikin stres dan enggak sempat ngurus diri sendiri? Katakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi nilai tambahan untuk hidupmu. Percayalah, itu bukan tanda egois, melainkan tanda cinta pada diri sendiri. Tetapkan batasan sehat, jangan takut untuk menolak mengatakan tidak. Ingat, mengatakan tidak pada orang lain berarti mengatakan iya pada kebutuhanmu sendiri. Dan bonusnya, kamu juga bisa menghindari konflik yang gak perlu, dan gak semua argumen itu dimenangkan kok. Kadang lebih baik mundur dengan senyum daripada kehilangan energi untuk perdebatan yang gak penting. Jadi mulai sekarang, coba praktekkan seni berkata tidak. Ini bisa menjadi hidup lebih ringan dan juga bikin hidup kita punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar kamu cintai. 2. Cari komunitas yang mendukung. Kadang kita merasa superhero yang harus menghadapi semuanya sendiri. Tapi faktanya, bahkan superhero pun punya tim. Menghubungi teman atau keluarga bisa jadi cara sederhana untuk meringankan beban. Jangan anggap remeh obrolan ringan di telepon atau secangkir kopi bersama teman. Itu bisa membuat hati terasa lebih ringan dan kepala lebih jernih. Tapi pastikan kamu fokus pada hubungan yang bermakna, bukan kuantitas tapi melainkan kualitas. Cara orang yang benar-benar mendengarkan dan menghargai kamu, yang bikin kamu merasa dihargai bukan dihakimi. Dan kalau nggak bisa ketemu langsung, komunitas online juga bisa jadi penyelamat. Grup hobi, forum diskusi, atau komunitas dukungan bisa jadi tempat berbagi cerita dan energi positif. Jadi daripada merenung sendirian, coba buka hati dan cari orang-orang yang bisa menjadi support system. Karena hidup itu lebih ringan kalau dijalani bareng-bareng kan? Terakhir, layanilah orang lain. Kadang cara terbaik untuk merasa lebih baik adalah dengan berhenti sejenak memikirkan diri sendiri. Jangan salah, bukan berarti kebutuhanmu nggak penting, tapi membantu orang lain bisa memberi perspektif baru sekaligus kehangatan di hati. Plus siapa tahu senyum yang kamu beri malah balik membuat harimu lebih indah. Meningkatkan makna hidup itu sederhana, nggak perlu aksi besar, tapi mulai dari hal kecil, bantu tetanggamu, sumbangkan lebih dari hartamu, atau cukup beri waktu untuk mendengarkan curhatan teman. Percaya atau enggak, tindakan hal kecil ini bisa memberikan rasa tujuan yang mendalam. Membantu orang lain juga cara yang ampuh untuk mengalihkan fokus dari masalah pribadi. Ketika kamu melihat bahwa kontribusimu bisa meringankan beban orang lain, masalahmu sendiri jadi terasa lebih ringan. Ibaratnya kamu menemukan bahwa badai yang kamu alami sebenarnya cuma hujan gerimis. Dan kelebihannya, kepercayaan diri kamu ikut meningkat dan ada kepuasan tersendiri saat kamu tahu tindakanmu bahwa sekecil apapun punya dampak positif. Semakin sering kamu melakukannya, semakin besar rasa syukur dan ketenangan batinmu. Ingat, dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani peduli, dan siapa tahu orang itu adalah kamu. Terima kasih.